Yang higienis itu, yang pertama mungkin yang difokuskan ke tempat pengolahannya, itu kita bisa membersihkan dulu. Jadi kalau kita di pabrik tempe itu belum tentu tempat-tempatnya untuk prosesnya itu bersih. Yang kedua itu dari diri kita sendiri. Makanya hari ini disediakan sarung tangan plastik untuk proses pembuatannya. Jadi semua barang-barang yang di sini sudah dikatakan higienis, jadi bisa dicuci terlebih dahulu. Mungkin ibu-ibu kan juga membuat sendiri buat keluarga itu. Kedelai yang sudah diproses ini, kemudian kita tambahkan ragi. Setelah itu dimasukkan ke plastik menggunakan bisa sendok dan tangannya sudah menggunakan sarung tangan plastik. Kemudian kita bisa silnya bisa pakai mesin atau pakai lilin. Jadi kayak pembuatan tempe seperti biasa, kemudian ada proses untuk pelubangan dari plastiknya. Biar di dalamnya ini kan biasanya ada kayak uap-uapnya gitu, biar bisa keluar. Biar tempenya bisa diinkubasi sekitar 2 hari di suhu ruang, jadi bisa ditaruh di nampan, kemudian ditutupin sama serbet. Prosesnya seperti itu aja. Begitu, mungkin bisa langsung praktek aja biar ibu-ibu bisa beraktivitas, nanti tempenya bisa dibawa pulang seperti itu. Berapa perbandingan antara kedelai dengan raginya? Oh ya, ini di sini ada sekitar 2 kilo. Jadi 2 kilo kedelai yang sudah yang sudah diproses. Jadi ini kayaknya beratnya berat basah. Jadi berat yang sudah setelah dikukus itu 2 kilo dengan raginya hanya 1 sendok makan. Iya. Kemudian itu nanti dicampur dengan nyampur semua, kemudian bisa di packing. Nah, packingnya ini kita menggunakan plastik aja yang sudah terbukti higienis dibandingin untuk mungkin bisa pakai daun juga, tapi kita harus proses pembersihan daunnya itu harus benar-benar bersih biar tempenya bisa jadi. Kadang-kadang kalau misalnya pakai daun pisang itu kadang-kadang kalau tidak dalam kondisi bersih itu tempenya malah nggak jadi seperti itu. Mungkin langsung bisa proses aja. Itu raginya khusus tempe gitu? Ya, raginya ragi khusus tempe, jadi di pasar-pasar ada. Satu sendok sekitar 10 mungkin 5 gram makan, iya, 1 sendok makan saja. Itu bisa untuk 2 kilo kedelai yang sudah diproses. Kalau kebanyakan nanti yang pertama itu dari raginya sendiri itu bakal rasa tempenya akan lagi banget. Jadi mungkin di prosesnya tempenya ini terlalu matang dan cepat busuk. Jadi kita kadang-kadang kan ibu-ibu beli yang buat tempe besok, buat tempe hari ini gitu. Mungkin prosesnya jadi terlalu cepat, daya simpannya itu juga pendek. Jadi paling pas itu sekitar 5 gram untuk 2 kilo kacang kedelai yang sudah diproses, bukan 2 kilo kacang kedelai yang mentah. Seperti itu. Untuk menggapai 2 kilo kedelai basah itu seringnya mentahnya berapa kilo? Itu mungkin kalau segitu ya mungkin sekitar 1,5 kiloan. Jadi kan itu nanti ada proses perebusan, jadi dari kedelainya itu akan mengandung air, kemudian nanti ada proses pengukusan, masih ada proses perendaman itu. Jadi kadar air yang ada di dalam kedelai ini pasti akan meningkat drastis dibandingin dari kedelai yang kering, yang biji. Seperti itu. Jadi ini cuma dikira-kira aja, nggak apa-apa Bu. Jadi mungkin ibu-ibu bikin 1 kilo ya raginya setengah gitu. Jadi nggak perlu gram spesifik. Takutnya nanti kalau jadi gram spesifik malah ibu-ibu kayak bikin kue. Takutnya malah ada yang mungkin kurang atau apa, nanti bisa dilihat juga kalau misalnya sudah dicampur ragi gitu, nanti tekstur dari tingkat basahnya dari kedelainya itu seperti apa. Jadi nanti kita akan praktek, jadi ibu-ibu biar tahu feelingnya nanti bikin tempe seperti apa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi?
apakah pengupasan itu semua kulit harus dibuang? Karena kalau kita beli terus terang ya, itu kan dicampur juga. Iya. Kalau mengenai kulitnya itu sebaiknya memang harus dibuang habis. Tapi kalau misalnya di sini juga masih ada beberapa kulitnya, jadi kita mungkin agak PR-nya itu ada di pemisahan antara bijinya, jadi kedelainya sama kulitnya. Kadang-kadang kita cuci itu kulitnya masih ada di permukaan, kita ambil seperti itu. Jadi dimungkinkan sedikit saja tidak apa-apa, tidak harus bersih 100% karena itu juga prosesnya sangat lama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Apakah kedelai yang kita buat tempe sama dengan kedelai yang buat bikin susu kedelai? Kebanyakan dari kedelai yang ada di pasaran itu kedelai dari impor, jadi kita bisa pakai itu. Jadi kayak tahu, tempe, kemudian dari susu kedelai itu kebanyakan di pasar memang adanya kedelai dari impor karena harganya mungkin lebih murah dibandingin kedelai lokal. Jadi yang ada di pasar itu kemungkinan besar kebanyakan adalah kedelai impor seperti itu. Ada lagi ibu-ibu? Apakah kedelai bisa diganti dengan kacang tanah, misal pembuatan tempe? Pada dasarnya sebenarnya dari biji-bijian itu bisa, tetapi ada mungkin prosesnya seperti kacang tanah itu kita mungkin sudah ada kacang tanah yang dipelaceti itu, jadi kayak kacang tanah buat kacang bawang itu kan di pasar bisa, sebenarnya bisa, tapi kemudian kita harus memperhatikan dari tingkat teksturnya dari si kacangnya sendiri yang kadang beda. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tertarik untuk mengembangkan pertempean ini mungkin diganti dari kacang tanah atau sebenarnya bisa seperti kacang merah. Pada dasarnya kacang-kacangan bisa, tetapi kita harus tahu spesifikasi dari kacang itu seperti apa. Jadi mungkin di kebetulan skripsi saya juga mengenai tempe, tetapi beberapa jurnal yang ada di internet itu memang sudah ada beberapa pembuatan dari kacang tanah. Tetapi untuk mungkin karena si tempenya ini juga disebut sebagai sumber protein nabati, nah yang paling tinggi itu adalah dari kacang kedelai seperti itu. Nah untuk tadi yang dibahas mengenai kolesterol, nah mungkin ibu-ibu berpikir untuk misalnya makan kacang kadang-kadang meningkatkan kolesterol atau asam urat. Nah di sini makanya ada proses fermentasi. Jadi fermentasi dari ragingnya ini bisa menurunkan. Jadi untuk proses fermentasi ini itu meningkatkan protein, kemudian menurunkan seperti kadar kolesterol. Jadi sebenarnya nggak masalah mengonsumsi tempe tapi dalam jumlah yang wajar, jangan berlebihan. Seperti itu. Jangan digoreng. Ya, iya. Kadang-kadang yang bikin kolesterol itu bukan tempenya, tapi minyaknya seperti itu. Mungkin ada juga nanti kalau ada yang tertarik soal tempe bisa di proses menjadi apa-apa itu sebenarnya sudah banyak seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Ibu? Iya, kalau tidak ada langsung eksekusi aja ya, Bu Ibu. Ini tak ya separuh masuk sini, separuh masuk sini. Iya masih ada, itu masih ada kulit-kulitnya. Dan nanti jadinya seperti ini. Tempe tidak semua tempe enak. Ya. Terus ada tempe, gini nih sekarang seperti ini, besok pagi sudah busuk. Tapi ada 5 hari tidak busuk. Semua. Iya. Penambahan ragingnya itu biasanya. Silakan. Makin banyak Ya, semakin. rata kira-kira ya. Apa? Sakarung. Ya, ini ada pencampuran. Jadi ragi tempe yang ada di pasar itu Ya, laku ya istilahnya. Ada yang rasa asin. Ya, ada campurannya mungkin. itu bisa dari campuran bahannya karena belum
bersih atau prosesnya dari tempenya ini ada airnya. Jadi kadang-kadang kita nggak meneruskan sampai masih ada kandungan air kemudian langsung dicampur itu. Ini kalau caranya ukur kandungan airnya berapa? Kalau di tisu itu kalau misalnya ditaruh di kantong itu kan pasti kita ada airnya naik. Nah itu kalau misalnya terlalu basah berarti itu kandungan airnya masih banyak. Pakai tisu sampai sisanya kering. Iya. Paling enggak gitu. Ada airnya. Kalau ada airnya cuma ya sedikit. Kalau paling gampang sebenarnya kalau di pabrik pakai kertas koran, tapi kan sisanya ini nah kita pakai tisu. Bisa mencoba. Bisa 2 hari. Bisa ditutupin. Juga yang teman-teman lempar. Jadi setelah proses perendaman kemudian digodokkan, dia dimasukkan ke itu lem dan keluar akan memisah. Berarti kalau yang penting Ya bisa bersih gitu. kan itu direbus dulu, Ya. terus direndam, baru dikupas. Ya, mana bisa. Nah itu biasa kita membutuhkan. Tapi nek sedikit dan banyak. Ya, membutuhkan banyak air kan itu kan. Itu Sampai disentuh, jangan kulitnya keluar kemudian dia itu. Makanya ini tanya ini masih manual atau pakai mesin? Bahkan ada juga yang kita proses sendiri yang sudah resetif. Ada. Tapi harganya 2 kali lipat. Ya. Karena jelas beratnya kan. Ya. Mas ada hitung-hitungannya nggak Mas? Hitung-hitungan biaya Untuk biaya kita belum ada. belum ada. Kalau hitung-hitungan untuk bisnis sudah ada belum? Untuk bisnis. Bisnis jual lagi versi UMKM. Kalau UMKM nggak ada satu ya kita jangan dari pasaran itu kan satu datang stok 6.000 ya. Padahal kalau harga kedelai itu 12.000. Kita ambil kedelai mentah 1 kilo 12.000. Kalau dijadikan tempe jualnya jadi 4 sampai 5 bungkus. Ya, jadi dari modal 12.000 dengan kita menjual tempe 6 kali 4 24.000.
modernisasi. Dari harga plastik, mungkin ada waktu masak, air segala. Memang tidak begitu signifikan untuk di Indonesia. Dalam jumlah 1 kilo ya, itu kan dalam jumlah yang berkintal ya. Kalau hitung-hitungan UMKM yang untung gimana? Nah ini kan arahnya ke UMKM ini nanti ya. Itu kira-kira belum ada ya. Sebagai praktis pembuatan tempe untuk perhitungannya. Kita mau bikin setiap satuan tadi berapa kilo selama 1 jam. Iya. Setelah direbus sama 1 jam itu kita angkat langsung dicuci apa kita tuliskan dulu? Kita langsung cuci aja ya. Ya, langsung cuci aja ya. Langsung dicuci pakai air dingin. Terus Lihat dia ada perendaman. Ya, setelah perendam 1 hari, dia akan semakin satu mudah. hari apa 1 malam? Ya, semalam beli. Cuma itu Semalam kira-kira batasannya berapa jam? 24 jam hasilnya. 24 jam ya. Itu cuma tujuannya untuk kita mudah mengupas di situ untuk mengupas ya. Direndam Sama punya persediaan laru sedikit enggak? Apa? Punya persediaan laru sedikit nanti dasar Wisma juga kan? Ada persediaan laru. Oh, gini. Kita enggak bawa. Kita pas buat dia. Iya, karena kita Kalau kan ada sisa biasa minta. Besok sore dia sudah jadi. Nah, paling lambat ya 2-3 hari. Tapi saya yakin mungkin besok sudah jadi. Nah, kalau jam itu apa bentuknya seperti apa? oke, untuk yang jadi tadi saya bawa seperti ini dong. Nah, jadi itu yang putih-putih itu jamur atau dinamakan miselium atau yuva. Jadi dia akan memperbaiki proses fermentasi. Gitu, Bapak Ibu. Mungkin ada lagi. Kalau yang nggak jadi itu gimana? Untuk yang tidak jadi biasanya tidak akan timbul hifa dan dia akan ada kecenderungan utuh dan 1 atau 2 hari dia akan membusuk menjadi warna coklat bahkan sampai kehitaman. Kenapa? Jadi itu banyak prosesnya. Mungkin Pak, tangan kita kotor ataupun gimana. Kemudian kita terlalu pada waktu kita coblos terlalu besar itu lubang-lubangnya. Jadi kesempatan untuk mikrob yang lain. Tapi biasanya itu jarang karena itu kebanyakan sudah ada mikrob yang radinya tadi. Jadi yang untuk kontaminan lain dia akan kalah. Gitu. Jadi, ya. Kalau nggak jadi boleh dimakan apa enggak? Saya kurang tahu, tapi kadang-kadang ada juga yang mana tempe busuk. Itu beda. Tempe busuk itu karena dia sudah jadi dan dibuat jadi lama. Ya. Tapi itu yang tidak jadi lebih baik jangan, karena menimbulkan racun. Ya. ini suhu kan kalau panas tetap jadi. Ya. Nah, misalkan kan ini suasananya sudah mulai rendah loh. Itu harus ditutupi cukup Pak. Mungkin tidak ya. Susah dia kan sekitar 30. Kebetulan itu ada sekitar 27 derajat sampai 30 derajat. Jadi di range sekitar itu. Nah, sekitar pasti saya yakin akan bisa tumbuh dengan suhu sekarang ini. Nggak usah ditutupi berarti. Tidak usah. Oke, ada lagi? Kalau panas nggak usah ditutup. Ya. Hujan aja tutup. Pak, sama-sama tempe bosok ya, tempe bosok yang sudah jadi ini kan untuk dimasak kan tidak apa-apa. Nah, tempe yang tidak jadi tadi, kode-kode bosok Ya, itu prosesnya pada tempe yang tidak jadi itu sudah terkontaminasi bakteri atau mikrob yang lain, bakteri patogen atau apa saja, dan itu sangat kita hindari, gitu. Jadi sebenarnya yang sudah jadi dibusukkan kan karena hanya cuma proses lama saja. Apalagi itu sebenarnya kan cuma karena apa ya, orang Jawa lebih senang. Tapi itu kalau kita lihat vitamin atau proteinnya kan sudah tidak ada sama sekali. Cuma kita dari baunya atau aromanya. Ya. Mungkin ada lagi.